Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya datang sendiri, tapi saya punya 1 istri dan 3 orang anak, 3 putri. Itu Bapak Ibu Saudara, tadi seperti yang sudah disampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, gereja Masa Depan Cerah menginvestasikan ya nasihat-nasihat baik bagi keluarga kami. Dan puji Tuhan, anak kami sudah 3. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya tahu ini waktu yang berat dan Pak Yamin secara pribadi juga menjadi teman sepelayanan saya atau kami di MPKW, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur. Di dalam 2 periode, 1 periode yang lalu beliau menjadi anggota pengawas dan waktu bergantian kepengurusan, kami meminta beliau untuk kembali menjadi anggota pengawas ya untuk membantu bagaimana sekolah-sekolah Kristen ini bisa terus maju dan beliau katakan siap, puji Tuhan. Dan hari ini kami tentu di MPKW Jawa Timur pun merasakan kehilangan yang sangat, dan biarlah penghiburan yang datang daripada Tuhan sendiri itu dinyatakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan membahas atau mendengar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, dan saya beri judul Duka Cita yang Dihibur oleh Salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayatnya diambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya berharap kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing dan membacanya dengan suara yang lantang, karena tidak saya taruh di slide, supaya kita bisa terbiasa kembali untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mau ya kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ucapan bahagia, Matius pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Matius pasal yang ke-5 itu konteksnya adalah disampaikan Tuhan Yesus ketika setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya di pasal yang ke-4. Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan diperuntukkan sebagai sebuah persyaratan untuk diselamatkan, tetapi ini adalah ciri khas atau buah ya dari keselamatan atau kehidupan ya yang diharapkan ada ketika kita mengerjakan keselamatan kita sebagai orang percaya. Ya, ini yang diharapkan ada di dalam setiap kehidupan orang Kristen yang sudah menerima keselamatan itu. Karena strukturnya hampir sama. Kalau saudara baca di Keluaran 19 ayat yang keempat, ya, lalu Keluaran 20 ayat yang kedua juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan panggil dulu murid-muridnya, dia beri anugerah itu, lalu diberikan nasihat. Ini adalah cara hidup ya orang Kristen, cara hidup orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi selanjutnya di ayat yang ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jadi jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, itu adalah nasihat, adalah gaya hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya, ciri khas daripada orang-orang yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Demikian juga Matius pasal yang kelima. Nah, oleh karenanya setelah kita memahami bagaimana Matius pasal yang kelima itu dituliskan, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus ingat bahwa ini adalah khotbah Tuhan di atas bukit di antara murid-muridnya. Dan khotbah Tuhan Yesus bisa dilihat dari pasal yang kelima sampai pasalnya yang ketujuh. Dan di ayat yang terakhir, di pasal yang ketujuh dikatakan demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada dalam satu masa, satu orang ya mengajar begitu banyak, murid-muridnya dan juga orang banyak mengikutinya. Dan 2 pasal dituliskan, pasal 5, 6, dan 7. Dan tiba-tiba mereka takjub karena Tuhan mengajar mereka dengan penuh kuasa. Itu mengingatkan kita hari ini bahwa kita pun, saudara pun, saya pun, saudara hidup dalam kondisi yang sama. Ada begitu banyak hal pengajaran, kalau saudara lihat di pasal yang ke-6, hal tentang memberi sedekah, hal tentang berdoa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita sebagai garam dan terang dunia, menerangi dunia yang gelap ini. Ada nilai-nilai yang disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika itu yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Ya, dengan nilai-nilai dunia. Bukankah itu juga terjadi hari ini? Kita secara konstan selalu ada dalam sebuah pertempuran nilai-nilai. Pertempuran nilai-nilai dunia. Gereja harus memiliki dan terus menyuarakan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh sama dengan dunia, yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi garam dan terang. Matius 5, 13 sampai ayat yang ke-16. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah yang Bapak Ibu Saudara harus dengar, harus hidupi sampai hari ini. Kita ada dalam pertempuran itu. Peperangan telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kuburnya yang kosong memberi kita pengharapan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi every battle, setiap pertempuran harus saudara dan saya lalui. Oleh karena itu kalau saudara lihat di ucapan bahagia tadi, ada begitu banyak paradoks, ada begitu banyak sepertinya. Kata-kata berbahagia, total ada 9. Tapi yang kita baca tadi dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Sesuatu yang tidak masuk di akal bagi orang-orang ketika itu. Hari ini pun juga harusnya sama. Ya, anak-anak muda harus menjaga kekudusan. Kita juga harus menjaga kesalehan hidup. Ketika dunia dan sekitarnya, Bapak Ibu Saudara, menuju kepada kebinasaannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian yang kita mau fokuskan. Saya tidak akan membahas semua ayatnya, tetapi di ayat yang keempat, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudara, mengapa air mata itu menjadi pintu bagi penghiburan, bagi orang-orang yang percaya? Mengapa air mata, mengapa duka cita itu menjadi pintu pengharapan, pintu penghiburan bagi setiap kita? Ketika dunia justru sebaliknya, mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, ya, mencari keberhasilan, mencari kesenangan, saudara. Tapi sebaliknya di sini dikatakan berbahagialah kamu yang berduka cita. Saudara, yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan blessed are those who mourn. Berduka cita, for they shall be comforted. Comforted itu artinya dihiburkan. Ya, bahasa aslinya berkata parakleo. Ya, ditolong, dihiburkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Why? Kenapa? Saudara, ketika dunia justru memilih jalur kesenangannya sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri. Ya, kita dengar nasihat-nasihat motivasi. Follow your heart. Ya, just be happy. Enjoy life. Ya, mungkin generasi yang lebih tua. Ya, saya dulu sejak kecil sering kali mendengar begini. Muda
foya-foya, tua kaya raya, mati, masuk surga. Pokoknya enak terus saudara ya. Nggak ada yang nggak enak saudara. Udah mudanya kayak foya-foya, tuanya kaya raya, lalu apa? Matinya masuk surga. Pokoknya enak terus. Saudara, tapi apa yang terjadi? Mengapa nasihat ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika itu? Justru berlawanan seakan-akan dengan nilai-nilai, dengan value yang dunia tawarkan. Bukankah harusnya kita juga menghidupi kehidupan yang sama? Kalau gereja Tuhan menghidupi nilai-nilai yang sama dengan dunia ini, lalu di manakah terang itu? Di manakah garam itu? Di manakah Bapak Ibu Saudara kita bisa menerangi dan memberikan harapan bagi dunia ini? Oleh karena itu saya menyebutkannya dengan istilah ini. Ada paradox of happiness. Ada sesuatu yang sepertinya bertentangan, saudara. Ya, kebahagiaan dunia mengatakan demikian. Mari kejar kesenangan dunia. Dituliskan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah mengatakan semuanya sepertinya sia-sia. Bisa punya segalanya, tapi empty, kosong. Saudara, mengejar kesenangan dunia, mencari hiburan dan escapism, hidup dalam pelarian. Ya, menolak kesedihan melalui penyangkalan, optimisme semu, atau pelarian. Saudara, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saudara pernah dengar istilah YOLO, you only live berapa? Once, kita cuma hidup sekali. Ya, ngapain dipikir-pikir, ngapain dibuat susah? Udah enjoy life. Ya, enjoy life. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebahagiaan menurut dunia. Itulah yang ditawarkan menurut dunia. Escapism atau pelarian diri kepada hal-hal yang sepertinya membuat kita lupa akan masalah kita. Makanya kenapa ada kasus narkoba. Makanya kenapa ada kasus alkoholik. Mengapa ada kasus Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak addiction. Hanya untuk bisa lari dari permasalahan ini. Untuk mencari kebahagiaan. Dan mengisi sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Mungkin kita nggak addicted, mungkin kita nggak masuk dalam addiction yang tadi saya sebutkan. Pornografi kah, narkoba kah, ya, dan alkohol. Tapi mungkin dalam hal-hal yang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya kecenderungan. Saya pernah dites dulu kalau karunianya biasanya kalau penginjil itu kalau stres ngapain. Kalau stres biasanya penginjil itu ngomong. Ya, kalau stres justru cerewet, saudara ngomong terus. Tapi kalau gembala, karunianya gembala, kalau stres ngapain Bapak Ibu? Tidur atau makan. Kok Ani kayak makan terus, saudara. Sama kayak saya nih. Ya, comfort food. Ya, comfort food. Ya, jam 12 malam kalau sudah tidur kebangun, saudara, carinya makanan-makanan yang buat nyaman. Perut ini anget, saudara. Wah. Buat mie goreng ya. Habis itu makannya pakai nasi lagi. Wih, double karbo saudara. Malam-malam jam 12:30 malam. Saudara, kenapa? Karena itu bentuk dari pelarian kita. Bentuk dari upaya kita untuk melupakan sejenak. Melupakan barang sejenak. Tekanan, kehidupan, permasalahan hidup. Bapak Ibu Saudara, itulah pelarian kita. Itulah kecenderungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini kita diajar Tuhan bahwa ada loh kebahagiaan yang sejati. Ada loh kebahagiaan yang tidak menurut dunia. Ada loh kebahagiaan yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Dan di situ dikatakan apa? Happy are the sad. Gimana caranya Pak? Dunia justru cari happy kok. Ya makanya kenapa karaoke lagi marak kembali. Rumah biliar dan seterusnya. Tempat di mana kita bisa meluangkan waktu. Sudah tahu saya belajar dari satu YouTube channel. Mereka katakan begini. Ketika perekonomian itu menurun, ya beberapa tempat-tempat hiburan, bahkan mal-mal itu tetap rame. Bukan karena perekonomiannya itu mungkin dalam keadaan membaik, tidak selalu begitu. Terus gimana bisa menjelaskan fenomena ini? Benar ya, perekonomian seret, tapi kok masih rame itu? Ya katanya ada rombongan rohana, rombongan hanya apa? Hanya melihat-lihat atau apa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Bapak Ibu, di situ dikatakan fenomena ini terjadi kenapa? Karena mereka tetap spend. Tapi spendingnya, mengeluarkannya adalah begini. Mereka
affordable luxury. Jadi mereka membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang mungkin dulu misalnya kalau pergi itu ke luar negeri, sekarang ya udah ke Trawas aja gitu ya. Ya udah ke Kenjeran aja begitu ya. Tapi mereka tetap spend money. Kenapa orang begitu? Kenapa masih ada fenomena itu? Karena mereka perlu escape. Kenapa ada istilah healing? Kenapa ada istilah refreshing? Karena itu Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang harus dilepaskan, ada sesuatu yang harus dialihkan perhatiannya. Tetapi dunia atau Alkitab mengatakan, happy are the sad. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana kita bisa disebut berbahagia justru ketika kita berduka. Nah kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan di ayat sebelumnya, di Matius pasal yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam bahasa aslinya dikatakan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka begini Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih kudus, itu akan menyadarkan kita betapa terbatasnya saya, betapa berdosanya saya, Bapak Ibu Saudara, betapa kurangnya saya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Saudara ngelihat Bapak Ibu Saudara bangunan yang mungkin sama dengan kita, bangunannya kecil, Saudara merasa biasa aja. Tetapi ketika diperhadapkan kepada bangunan yang tinggi, megah, besar, luar biasa, maka sikap kita pasti akan berbeda. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara baca di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan, Yesaya ketika itu mengalami kemuliaan Allah. Dikatakan ada suara kudus, 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 holy, holy, holy. Tapi apa yang menjadi respon Yesaya dikatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ingat dia seorang nabi. Bibir adalah instrumen yang dipakai untuk menyatakan kebenaran. Tetapi bibirnya seorang nabi ketika diperbandingkan dengan kemuliaan dan tahta Allah di dalam hadirat Allah. Maka dia katakan bibirku ini najis. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat masuk dalam hadiratnya, semakin ada ruang di dalam kehidupan kita yang kelihatan dan perlu untuk diubahkan. Kita perlu bertobat dari dosa dan pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Sama seperti ibu-ibu di tempat ini tadi datang ke sini, saya percaya butuh waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara milih baju, ya, ada yang milih baju, ya suaminya suruh milih, suaminya sudah milih. Tapi pas keluar, ya sama sekali bukan baju yang dipilihkan, saudara ya. Pakai baju yang lain, saudara ya. Lalu saudara siapkan diri, yang laki bersolek, nyiapkan rambutnya, yang perempuan juga pakai make up. Saya bertanya saudara, saudara pakai make up di dalam kegelapan atau pakai terang lampu? Pakai terang lampu ya, ibu-ibu ya. Ya nggak mungkin pakai lilin juga ya, pakai terang lampu ya. Tapi terang lampu kata istri saya adalah yang bagus itu yang lampunya natural, yang cahayanya mirip dengan cahaya yang ada di luar. Supaya apa? Supaya make up-nya juga kelihatan natural. Ya, nggak kayak terlalu tebal atau seperti badut begitu. Kenapa? Karena cahaya menentukan ya kualitas dari make up seseorang. Semakin terang, semakin baik cahaya, semakin kelihatan daerah mana di wajah kita yang perlu dipoles. Betul atau Bapak? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya betul ya. Ibu-ibu mengangguk-angguk. Iya ya betul. Semakin gelap kita nggak pernah tahu. Ya pas keluar, wah kaget loh. Mah tebel banget. Oh iya sorry tadi lampunya soalnya gelap. Ya. Semakin terang kita kepada sumber lampu itu, maka semakin kelihatan area di mana saudara dan saya perlu diubahkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan Allah dan menyadari keberdosaan kita, poor in spirit dalam bahasa Inggrisnya, di saat itulah kita harusnya berduka. Bersedih, mengatakan begini, Tuhan aku tidak layak. Seperti Yesaya katakan, cilaka aku, najis bibir aku. Dan disitulah ada ruang untuk Tuhan mengubahkan saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Disitulah ruang untuk setiap saudara bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Untuk itulah kenapa saudara perlu beribadah. Untuk itulah kenapa saudara perlu ikut join contact.
Kenapa saudara terus perlu, Bapak Ibu Saudara, teman seperjalanan Bapak Ibu Saudara menuju kepada keserupaan Kristus. Karena di saat itulah saudara sedang diproses sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami ini, kita terus perlu berduka untuk dosa kita. Baik itu secara pribadi maupun komunal. Secara keluarga kita berdoa, Tuhan sempurnakan kami. Aku mau menjadi seperti Kristus. Aku terus mau bertumbuh rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara, pemungut cukai berkata, berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, ketika firman disampaikan, Bapak Ibu Saudara, biarlah itu menyelidiki dan menerangi hati kita. Dan menyadari keberdosaan kita. Dan kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tapi tidak hanya duka cita dalam personal, dalam pribadi maupun komunal. Tapi juga berduka cita akan ketidakadilan, akan penderitaan yang ada. Bapak Ibu Saudara, dunia ini menuju kepada kebinasaannya. Kita dengar di Nigeria hari ini. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen dibantai. Dan dunia keep silent. Dunia tidak ngomong apa-apa. Nggak ada di media-media mainstream. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu mendoakan gereja-gereja di area-area di mana mereka sedang mengalami penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab 2 Korintus 7 mengatakan demikian. Ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita terus perlu mendengarkan berita baik ini buat hidup Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita menyadari keberdosaan kita. Selalu ada ruang untuk bertumbuh. Selalu ada kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat saya dan biasanya kita saling jawab begitu ya. Kalau saya ngomong begini sempurna, jemaat katakan begini belum. Kita coba di sini ya. Sempurna belum. Lalu kalau selanjutnya saya ngomong begini berubah, saudara jawabnya gini pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Sempurna belum. Berubah pasti. Jangan pakai alasan bahwa saudara belum sempurna lalu saudara bilang, ya saya dari sananya begini. Sudah kamu dulu menikahi saya katanya menerima saya apa adanya. Ya, no Bapak Ibu Saudara, karakter kita harus terus-menerus diubahkan. Sempurna belum, berubah pasti. Lalu saya katakan begini, prosesnya lalu kita jawab terus-menerus. Ya, prosesnya terus-menerus. Berapa banyak saudara yang rindu kita semua yang belum sempurna terus menerus diubahkan. Sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, Paul Washer katakan demikian. Oleh karena itu penting. Seringkali Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita membutuhkan masa-masa yang sulit. Hari-hari yang sulit. Untuk meningkatkan kesadaran kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan belajar bahwa kasih karunia-Nya itu cukup bagi saudara. Saudara, masa sulit itu baik. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, masa sulit itu baik. Justru di sanalah Bapak Ibu Saudara kita dapat mengecap kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Rasul Paulus katakan justru ketika aku lemah, kekuatan Tuhan nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita terus-menerus perlu ya diselaraskan ya Bapak Ibu Saudara hati kita dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Tidak hanya menjadikan Tuhan Yesus itu cuma juru selamat, tetapi Tuhan Allah yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita semua mengalami masa-masa sulit, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi itu diizinkan Tuhan terjadi untuk meningkatkan ketergantungan kita akan Tuhan. Dan belajar bahwa anugerahnya cukup bagi saudara. Christ is enough for me. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita perlu terus-menerus diingatkan. Baik
bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Ya, kita mencari kebahagiaan dan makna hidup seringkali pada hal-hal yang fana. Seperti tadi saya katakan ya, orang melarikan diri ya pada makanan. Stresnya melarikan diri kemana? Oh, ada yang olahraga. Saya punya jemaat saudara, ya punya masalah keluarga. Ya udah lama gak ketemu, kita konseling. Ya datang lagi saudara, ini mohon maaf ya, suami dan istri. Ya istrinya datang, Bapak Ibu Saudara ke saya, gede badannya saudara, ototnya. Loh, lah kamu kok, iya Pak, saya daripada stres, saya nge-gym terus tiap hari. Wah, suaminya, hati-hati kamu macam-macam kamu dilempar barbel, saya bilang gitu. Ya, jadi badannya lebih gede dari suaminya saudara ya. Jadi mungkin stres bisa membawa pada pelarian-pelarian seperti itu. Mencari kebahagiaan dan makna hidup pada hal-hal yang fana. Kesenangan sementara seringkali jadi tempat pelarian kita. Bahkan pada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa Bapak Ibu Saudara? Bahkan mungkin keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita. Bapak Ibu Saudara. Bahkan gini, pelayanan kita. Saudara, maka jika hal-hal yang baik itu kita tempatkan lebih daripada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Saudara, itu berpotensi menjadi berhala kita yang baru. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu Bapak Ibu Saudara terus melihat dan menyelidiki hati kita masing-masing. Satu saat saya mau saksikan, itu gambar memang sengaja ada di situ saudara. Untuk cerita saya. Saya tuh senang Formula 1, Formula One. Beberapa saudara mungkin ada yang suka juga. Ya, ini race week ya, hari ini nanti malam. Tadi pagi saya juga udah bangun jam 12. Ya, lalu jam 4 pagi tadi kualifikasi. Jagoan saya nomor 1 ini dapat pole position. Artinya apa? Dia nanti start yang paling depan. Wah. Nah, karena saya senang nonton F1 saudara, ya itu bisa jadi tempat penghiburan saya waktu saya capek gitu. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Jadi soalnya nonton, saudara basket, sekarang semua kita terpadel-padel ya. Ya terpadel-padel semua. Siapa yang di sini padel-padelan ya, saya belum nggak ngikutin padel, saudara nggak tahu cara mainnya. Tapi semua kayaknya terpadel-padel. Bangunan padel di mana-mana, di sini juga ada. Ya benar ya. Nggak ada yang masalah. Saya juga senang nonton. Nah tapi waktu itu saya ngomong sama istri saya, nanti pas kita di Malang di pastori kami kebetulan TV-nya itu bisa diputarkan di gede gitu ya. Jadi streamingnya itu bisa diputar di TV. Saya bilang, wah saya pas ini hari Minggu pelayanan capek-capeknya nanti jam 6 sore nonton F1. Ya mungkin saudara yang gak relate, ya sama kalau saudara itu seneng bola begitu ya. Nonton bola gitu ya sampai tengah malam gitu ya. Sama. Saya pikir, wah habis capek pelayanan ini upahku ini ya. Haleluya, saya bilang gitu. Saya udah terakhir saudara 3 kali khotbah, 1 kelas pengajaran sudah selesai. Ya udah lunglai saudara, jalannya udah lemes-lemes gini, dianterin satu teman ya ke pastori. Ketemu ya di tengah itu ketemu orang lagi, ngobrol lagi. Seneng ngobrol gitu. Sudah saya kasih kode, iya bagus ya. Iya. Oh iya Pak, tapi begini Pak, dilanjutin terus, semangat lagi. Wah ini kurang peka kalau pendetanya sudah capek ini ya. Lama-lama, iya besok ya. Oh iya Pak. Udah, langsung istri saya nyambut, saya bilang gitu. Wah sudah selesai ya, iya. Ya puji Tuhan lah, nanti tinggal nonton F1 jam 6 sore. Itu 2:30 ya, jam 2 lebihan. Belum masuk rumah saudara. Belum masuk rumah, saya udah bilang, wah ini ganti baju, ya bersih-bersih saudara. Ya istirahat sebentar, ya nonton TV sambil minum kopi, ya nonton Formula 1. Baru di halaman saudara, saya jalan sama istri, ada suara kencang, dar, lampunya mati saudara. Saya pikir kalau lampunya mati di rumah saya kan bisa nunut tetangga ya. Ini enggak, satu kompleks dan satu kompleks besar itu saudara. Kenapa saya tahu? Saya udah bilang gini, waduh mati. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, oh gak apa-apa deh. Kayak di Surabaya biasa pakai handphone kan bisa. Tahu gak Bapak Ibu? Sinyalnya ikut hilang. Wah itu di hati itu gitu. Aduh kayak kecewa. Saudara pernah ya ngalamin begitu ya. Saudara udah pengen gitu. Tiba-tiba aduh gak kesampean. Saudara kecewa. Langsung tiba-tiba saudara lupa. Saudara pendeta habis khotbah 3 kali. Saudara ngomong gini, Tuhan kok gak adil sih? Saya ini udah pelayanan loh.
Saya jadi kayak anak kecil, saudara. Saya protes, saya ngomel, saudara. Istri saya ngomong tenang gini, tenang aja. Nggak bisa tenang, gimana? Ini sudah pas. Di Malang sejuk, sore-sore nonton F1, minum kopi. Waduh. Apa yang terjadi, saudara? Saat itu saya ditegur. Wah, rupanya kamu bahagia banget ya. Kayaknya lebih bahagia nonton F1 daripada ketemu aku ya. Saya bilang, waduh. Kena ini aku. Saudara, di situ Bapak Ibu Saudara, hati saya diingatkan Tuhan. Bahwa ternyata kemelekatan kita terhadap hal-hal yang fana selain Tuhan bisa membawa kita kepada pengejaran kebahagiaan yang semu. Saudara mungkin F1 itu kalau race 1,5 jam, 2 jam, saudara senang, saudara hype, semua adrenalin saudara ada di sana. Tapi setelah itu ya selesai. Ya selesai. Ini jagoan saya nomor 1 namanya Max Verstappen dari Belanda. Kalau dia menang, saya ikut senang. Tapi dia tuh gak peduli, saudara gini-gini tuh dia gak ngerti gitu. Saya bilang saya cuman, menang, selamat ya Max gitu. Ya, dia gak ngerti siapa kamu gitu ya. Tapi kita ikut senang kan? Kenapa? Yang sesungguhnya yang perlu dihibur siapa? Bukan Max, kita. Benar gak Bapak Ibu? Kita yang perlu dibahagiakan. Kita yang perlu disenangkan. Dan ketika itu terjadi, kemelekatan kita terhadap hal-hal yang fana. Selain Tuhan membawa kita pada pengejaran kebahagiaan yang semu. Akhirnya apa? Ketika kita berhasil, maka kita cenderung sombong. Cenderung berkata, ini karena aku. Dan menjadikan sumber bahagia kita. Namun sebaliknya ketika kita gagal mencapainya. Kayak tadi, saya uring-uringan. Saya putus asa. Saya nyalakan Tuhan. Kayaknya hidup ini gak adil. Dan bisa jadi kita hidup tanpa pengharapan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diingatkan Tuhan. Bahwa biarlah kebahagiaanmu yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan bahkan dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia yang akan memberikan penghiburan yang sejati. Yang percaya katakan, amin. Saudara, Tuhan berjanji dia memberi penghiburan. Kata comforted atau parakleo itu artinya dihibur. Saudara disapa, saudara dikuatkan. Saudara ditemani, saudara dipulihkan, saudara dibela oleh Allah sendiri. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima. Baca sama-sama. Kami terima sendiri dari mana? Dari Allah. Ketika saudara hari ini menerima penghiburan dari Allah, maka bukan kebahagiaan yang sementara yang saudara dapatkan. Bukan kebahagiaan yang fana yang saudara dapatkan. Bukan kebahagiaan yang hanya Bapak Ibu Saudara berdasarkan situasi, kondisi yang saudara dapatkan. Tetapi kebahagiaan yang sejati. Yang orang tidak dapat mengambilnya daripada saudara. Dan ini poin yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kebahagiaan itu saudara dapatkan dari Tuhan yang menjadi sumbernya. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan ayatnya, Bapak Ibu Saudara, segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka. Kita tidak hanya dihibur dengan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada lagi emptiness di dalam hati kita. Hati kita fulfill, content, penuh. Tetapi tidak hanya itu. Saudara juga dimampukan untuk dapat menghiburkan dunia yang butuh penghiburan ini. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau sumber kebahagiaannya adalah Tuhan, saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tetapi tidak hanya itu, saudara pun dimampukan untuk menghiburkan sesama kita. Kita bisa hidup dalam satu lingkungan yang saling menghibur satu
dengan yang lain. John Piper menuliskannya dengan sangat baik. Dia berkata, Injil bukan sekedar pesan untuk menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi Injil memberi makna pada penderitaan kita. Hal ini memberitahu kita bahwa di dalam Kristus, bahkan rasa sakit kita pun memiliki tujuan. Wah, awesome, luar biasa, bukan? Saya ngalami itu, ini mungkin dalam hal yang sepele, dalam hal-hal yang kecil, tapi juga dalam hal-hal yang besar. Kesulitan hidup, permasalahan keluarga, masalah keuangan, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara sedang hadapi. Jika itu diizinkan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa penderitaan atau rasa sakit yang saudara alami itu memiliki makna dan mempunyai tujuan. Yang percaya katakan amin. Yaitu apa tujuannya? Untuk menjadikan aku tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang fana, tetapi menjadikan aku serupa dengan Kristus dan menggantungkan hidupku hanya kepada Dia yang menjadi sumber kebahagiaanku yang sejati. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hari ini masing-masing daripada saudara. Tetapi penghiburan dimensi ada dua. Dimensi hari ini, di mana penghiburan itu kita dapatkan dari Tuhan. Kekuatannya didapat untuk supaya apa? Untuk kita dapat mengalami dan melalui penderitaan yang saudara dan saya hadapi. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yuk baca sama-sama ya. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, untuk dimensi hari ini penghiburan yang saudara dan saya terima adalah kekuatan di dalam saudara dan saya menjalani kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara mengalami begitu banyak masalah. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara bahwa Ia adalah bukan imam besar yang tidak pernah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kristus di atas kayu salib mengalami apa yang saudara dan saya alami. Kekecewaan. Ya, sakit penyakit, penderitaan. Supaya apa? Supaya ketika hari ini saudara mengalaminya, saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang membersamai saudara. Dia katakan, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia bersemayam, Dia tinggal, Dia menyertai saudara. Dan untuk dimensi masa depan, kita diingatkan bahwa penghiburan yang sejati adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau hari ini kita sedih ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang dekat dengan kita. Satu saat nanti kita akan bertemu dengan setiap mereka. Bahkan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di mana tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi sakit penyakit. Semuanya ada penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pengharapan dan penghiburan yang kekal. Jadi penghiburan saudara dimensinya tidak hanya untuk hari ini saja. Tetapi kita diberikan penghiburan yang kekal. Bapak Ibu Saudara untuk dimensi yang akan datang. Pertanyaannya, perenungan kita pada pagi hari ini adalah. Apa atau siapakah yang menjadi sumber bahagia kita yang utama? Kalau hari ini saudara masih seperti saya tadi. Saudara, saya pun sampai hari ini terus bergumul setiap hari. Setiap hari. Kalau hari ini sumber kebahagiaanmu adalah melarikan diri. Escapism. Ya, escape, run from something. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi sumber bahagiamu yang utama? Biarlah Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita tidak seperti kebahagiaan dunia. Mengejar kesenangan dunia, mengejar hiburan yang sementara.
lari dari permasalahan, menolak kesedihan melalui penyangkalan, punya optimisme yang semu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu 2 statement ini, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama hari ini. Bahwa duka cita kita menuntun kepada kayu salib itu, di mana dosa dan maut telah dikalahkan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya 2 dimensi pengharapan, baik yang hari ini maupun yang akan datang. Sebuah penghiburan yang baru, pengharapan yang kekal, dan penghiburan yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, oleh Injil Kristus kita dihiburkan dan dimampukan untuk menghibur orang lain yang membutuhkan. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang egois. Kita tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri. Tetapi kita orang-orang yang dihiburkan Tuhan, supaya kita juga dapat menghiburkan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang kehilangan, yang diizinkan Tuhan mengalami kehilangan, saudara, juga orang yang sama yang bisa menghiburkan orang-orang yang juga mengalami kehilangan yang sama. Saudara, kita nggak bisa menghiburkan orang, saudara, kalau kita sendiri nggak pernah mengalaminya. Kenapa Tuhan menjadi penghiburan yang sejati? Kenapa Kristus itu menjadi penghiburan dan pengharapanmu yang kekal? Karena dia pernah mengalami apa yang saudara alami. Oleh karena itu bersyukurlah hari ini dan kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kiranya kebahagiaan yang sejati, penghiburan yang kekal, saudara dan saya terus menerus dapatkan. Mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Hari ini jika engkau bergumul dalam hidupmu, kalau hari ini engkau mengalami penderitaan, ada masa-masa yang sulit, kata Paul Washer tadi katakan. Bisa jadi itu diizinkan Tuhan untuk kita semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Dan tidak bergantung kepada manusia. Dan kalau hari ini engkau orangnya, mari taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, Kau melihat setiap kami, Kau menerobos setiap hati. Kami berdoa Tuhan, kalau hari ini kami masih berusaha untuk lari dari masalah kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Kami mencari kebahagiaan di tempat yang keliru, di tempat yang fana, yang sementara. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, karya salib-Mu itu boleh Tuhan kami lihat dengan jelas di depan kami. Terlukiskan dengan jelas bahwa Engkau cukup bagi kami. Engkaulah kebahagiaan yang sejati itu Tuhan. Beri kami penghiburan-Mu, beri kami pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan, untuk kami yang sedang bergumul. Tuhan, beri kelegaan. Kelegaan yang datang bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Mengerjakan bagian-Mu untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata, amin.